daripada ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati jamaah Jumat Masjid Fisabilillah, sebelum pelaksanaan sholat Jumat ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Di antaranya yang pertama, kami sampaikan para petugas Jumat pada hari ini, Jumat pada tanggal 9 Juni 2023, selaku imam dan khotib Al-Ustadz Edi Abu Marwa MAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Selanjutnya selaku muadzin Bapak Hardi, dan waktu Jumat pada hari ini masuk pada pukul 11:55 waktu Indonesia bagian Barat. Kami menghimbau kepada jamaah sekalian agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon agar mematikan handphone agar tidak mengganggu kekhusyuan kita pada hari ini, dan juga tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Selanjutnya marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semuanya senantiasa dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam kita, serta selalu berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa. Al-Fatihah. Demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada khotib kita silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah merupakan kewajiban khatib untuk senantiasa saling menasihati, khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk kita semua. Marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan itu kita bisa menggapai kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu, aku kabulkan, da'watad da'i idza da'an, doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ada satu fenomena kecenderungan orang sekarang malas berdoa. Kenapa? Ketika ditanya jawabannya satu, doa kemarin aja belum dijabah, jadi saya nunggu dijabah doa yang kemarin baru mau doa lagi. Yang kedua, memang dia malas untuk berdoa karena mungkin dia punya anggapan orang berdoa atau tidak ya sama aja. Orang yang berdoa makan, orang yang tidak berdoa makan. Orang yang berdoa dapat kerja, orang yang tidak berdoa juga dapat kerja. Bahkan tidak sedikit orang yang rajin ibadahnya tidak dapat kerjaan. Ini harus dijawab dengan bijak, karena dua fenomena itu adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di banyak ayatnya diantaranya tadi, di ayat lain banyak lagi, Allah kalau sudah menyatakan pasti benarnya. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, sungguhnya aku ini dekat dan aku kabulkan setiap doa yang kalian panjatkan kalau berdoa. Kalau enggak mah ya enggak. Bahkan di ayat lain lebih tegas, tanpa persyaratan apapun. Ud'uni astajib, kalau kalian berdoa pasti aku kabulkan. Namun bentuk pengabulan Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah itu, beliau berkata, la yakun ta'akhurul amadil ma'al ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban ya'saka fahuwa dhamina laka al-ijabah. Janganlah masa keterlambatan Tuhan memberi kepadamu membuat engkau putus harapan. Dhamina laka al-ijabah, karena dia sudah menjamin pengijabahan itu. Tapi bentuk penjaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Bentuk pengabulan doa dari Allah itu versi dan waktunya adalah
versi dan waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan versi dan waktu yang ditentukan oleh orang yang berdoa. Dijabah, tapi versi dan waktunya jangan sekehendak manusia, harus sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini di dunia. Kalau di surga mah enggak sekehendak manusia. Tapi karena di dunia demi keberlangsungan hidup manusia, maka Allah mempunyai otoritas dalam mengabulkan doa, bentuk dan waktunya. Sebab berbahaya seandainya bentuk dan waktunya diserahkan kepada manusia, bagi Allah mah gak ada pengaruh apa-apa. Tapi bagi alam semesta akan terjadi sebuah stag, akan berhenti dalam waktu singkat. Ini kalau manusia dikabulkan dalam bentuk waktu versinya sesuai dengan kehendak manusia. Contoh, setiap orang yang sakit pasti ingin sehat. Bayangkan kalau setiap orang yang sakit dikabulkan jadi sehat semuanya sesuai dengan keinginan manusia, berhenti itu rumah sakit. Rumah sakit gak ada pasien, karena setiap orang sakit pasti ingin sehat. Dikabulkan ketika doa, ya Allah berilah kesehatan. Yang doa bukan hanya dia, keluarganya juga sama berdoa. Dikabulkan dalam waktu yang sama, serentak semuanya, pulang pasien semua karena sudah sehat. Ujungnya apa? Rumah sakit nggak ada pasien, dokter bingung, kemudian pabrik obat bangkrut karena nggak laku, apotek nggak ada yang beli, semua merembet itu kepada struktur kehidupan yang lebih luas. Bahkan mahasiswa pindah fakultas, yang tadinya dari kedokteran pindah ke fakultas yang lain. Kenapa? Karena informasi sekarang sudah tidak ada lagi yang sakit. Maka ngapain juga di fakultas kedokteran, akan merembet, berhenti dalam waktu singkat. Contoh kedua, kalau setiap orang yang berdoa versi dan waktunya diserahkan kepada manusia, tidak akan sampai 5 hari akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Setiap orang minta kaya, dikasih kekayaan sesuai dengan keinginannya. Misal setiap orang minta 1 triliun, apakah bagi Allah berkuasa? Sangat berkuasa, dan tidak ada pengaruh apa-apa bagi Allah untuk memberikan setiap orang 1 triliun itu. Tapi bagi dunia akan sangat berpengaruh. Bayangkan kalau setiap orang dikasih uang 1 triliun, kira-kira ada yang kerja nggak? Nggak ada. Ini kantor nggak ada yang masuk. OB kemana? OB nggak ada kok. Ditelepon, kamu lagi di mana? Lagi di rumah bos. Ngapain nggak masuk? Enggak, saya mau resign aja. Kenapa? Ya, ngapain juga kerja? Sudah punya uang 1 triliun. Di pom bensin gak ada yang jaga juga itu. Di pasar gak ada yang jualan. Semuanya gak ada. Si bibi yang jualan sayuran itu dipanggil, Bi jualan sayur gak nengok. Dia hampir, ngapain sih Bi gak nengok? Bu, mulai sekarang jangan panggil saya bibi lagi, panggil saya tante. Ibu punya rumah, mau saya beli itu rumah majikan yang biasa beli sayur itu mau dibeli. Orang kaya baru begitu, nggak ada sayuran, nggak ada yang jualan, warung tutup semua, pom bensin nggak ada yang jaga, kerja semua pada mangkir. Kenapa coba? Punya uang 1 triliun, ngapain repot-repot macet-macet? Kalau setiap orang dikasih. Makanya Allah maha sempurna pengaturannya. Dunia ini bukan sorga. Kalau di sorga semua keinginan cash langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuktikan bahwa Allah maha kuasa untuk memberikan kepada siapapun. Tapi kenapa di dunia tidak? Supaya dinamika roda kehidupan dunia tetap berjalan. Makanya baginda Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Ahmad, ma min muslimin yad'u bida'awatin laisa fiha athimun wa la qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Tidaklah seorang muslim yang berdoa yang di dalam doanya tidak mengandung 2 perkara. 1, athimun dosa. 2,
qati'atu rahimin, tidak mengandung pemutusan silaturahim, illa a'tahullahu biha ihda salas, pasti Allah kabulkan di antara 3. 1, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, ada yang disegerakan, minta sehat dikasih sehat, ada minta kaya dikasih kaya, minta kerja dikasih kerja, minta jodoh dikasih jodoh, minta anak dikasih anak. Itu namanya apa? An tu'ajjala lahu da'watuhu. Tapi tidak setiap orang begitu. Kalaupun setiap orang tidak begitu, bukan berarti doanya tidak diijabah, tetap diijabah. Kenapa? Karena yang kedua, kata Rasulullah, bentuk pengabulan doa dari Allah, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua itu di dunia nggak dikasih, minta sehat, tetap sakit, sampai wafat dia sakit. Itu artinya doanya diijabah, tapi sebagai celengan di akhirat nanti. Jadi banyak nanti, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang pahalanya bergunung-gunung, banyak sekali. Ditanyakan oleh orang itu nanti pada saat yaumul hisab kepada malaikat, ini amalan siapa? Pahalanya begitu banyak. Oh, ini amalanmu, doa-doamu dulu waktu di dunia yang tidak dikabulkan oleh Allah di dunia. Saat inilah Allah mengabulkan untukmu. Begitu banyak, iya. Maka orang pada saat itu spontanitas berkata, kalau begitu saya ingin pengabulan doa itu di sini saja. Makanya tanamkan cita-cita. Jadi target sekarang itu, sudahkah pernah menghatamkan doa-doa dalam Al-Quran, doa-doa dalam hadis, doa-doa menurut para ulama? Kenapa orang yang berangkat haji dibekelin oleh depag itu doa tebal? Bukan untuk dihafal, itu tuh untuk dibaca di sana. Sebab kalau mengandalkan versi kita itu terbatas, doanya itu mulu. Ternyata setelah dibaca doa itu banyak doa-doa yang belum sempat kita panjatkan kepada Allah. Banyak doa-doa yang ternyata luar biasa yang dibuat oleh para ulama. Makanya menghatamkan doa apalagi di tanah suci itu luar biasa. Pernah nggak kita seumur hidup menghatamkan buku doa? Mungkin belum. Makanya mulai sekarang hatamkan tuh buku doa. Terus apakah sia-sia? Tidak. Dihafal jangan. Ya kalau mau silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Nanti di akhirat ternyata ya Allah itu pahalanya luar biasa. Ada orang yang bercita-cita ingin punya karyawan 1000 orang. Kemudian karyawannya ingin dihajikan dan diberi rumah setiap orangnya. Cita-cita sampai wafat dia boro-boro punya karyawan 1000 orang. Dia punya karyawan 1 aja bangkrut. Tapi apakah cita-cita itu sia-sia? Enggak. Ternyata nanti di akhirat Allah memberikan pahala dia menghajikan 1000 orang. Dia memberikan rumah 1000 orang. Kaget dia ketika ditanyakan, ya karena Allah Maha Tahu kalau diberikan karyawan 1000 orang kepadamu, kamu akan stres sendiri. Emang gampang ngurus karyawan 1000 orang. Allah Maha Tahu kemampuan dia, makanya tidak dikasih di dunia. Amalnya dikit, Allah tahu, dikasihlah di akhirat. Begitu hikmahnya. Dan yang ketiga terakhir, wa imma ayyasrifa anhu minassu. Bentuk pengabulan doa itu Allah ganti musibah, dialihkan. Jadi kita selamat ke kantor tuh boleh jadi itu bentuk doa kita yang dikabulkan. Ada orang berdiri di trotoar, tiba-tiba ada semut ngerubutin kakinya, marah dia, nginjak tuh semut. Tapi semakin lama semakin banyak. Akhirnya bergeraklah ke samping. Dalam waktu hitungan detik setelah dia bergerak, tiba-tiba ada kendaraan yang menghantam trotoar itu. Seandainya dia tidak pindah, sudah mati itu orang. Lihat videonya di YouTube ada. Itu tuh semut diutus oleh Allah supaya dia pindah. Karena dia kan tidak ngerti Allah berkalam kepada dia. Allah ngutus semut, walaupun semut diinjak-injak ya nggak apa-apa demi memenuhi perintah Allah.
Itulah kadang kita nggak mengerti tentang hakikat yang terjadi. Kita tuh selamat, Allah itu yang memberikan keselamatan kepada kita. Ayyasrifa anhu minassu. Allah selamatkan kita dari musibah, bala, bencana yang tidak kita harapkan sehingga kita bisa nyaman. Emang kita kalau tidur, apalagi tidur di atas karpet, lihat itu di balik karpet, itu ada makhluk yang luar biasa, kecil, lincah, senangnya di tempat yang lembab. Kalau kita tidur, kalau dia masuk ke telinga, bisa gila itu. Tapi kenapa kita tidur nyaman-nyaman saja? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu selamat tidur itu siapa yang jaga? Dan kalau Allah mau masuk, jangankan makhluk yang begitu lincahnya, semut aja masuk ke telinga bisa gila. Ada bayi lagi ditungguin sama kakaknya makan permennya jatuh ke samping telinga bayi, datanglah semut. Salah satu semut itu masuk ke telinga bayi sampai menjerit-jerit, bayi dibawa ke rumah sakit, nggak sanggup dokter karena pindah-pindah, dioperasi, dipegang di sini pindah ke sebelah kanan sampai wafat itu bayi. Itu tuh untuk menunjukkan, dan kalau Allah mau, contoh aja, kalau Allah mau sebenarnya gampang, tapi kan hanya sedikit yang terjadi seperti itu. Mayoritas diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdallih. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini hati menghimbau kepada kita semua, mulai sekarang ada target. Kalau ada buku doa di rumah, target selama hidup saya harus menghatamkan buku doa ini. Bahkan harusnya nyari ke toko-toko buku doa. Siapa tahu itulah yang bisa menyelamatkan kita. Gak usah ditunggu bentuk pengabulan dari Allah karena sudah pasti. Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dihindari dari malapetaka, bencana, musibah. Sebab doa yang sudah disusun hadis dalam perkataan-perkataan ulama atau doa sendiri itu luar biasa. Jangan pernah menyia-nyiakan doa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, sangat-sangat memperhatikan sekecil apapun. Bahkan jangankan sudah dikalamkan, baru terbersit di dalam hati keinginan, Allah sudah sangat memperhatikan. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diampuni atas kelalaian, kesalahan, dan pengkhianatan kita kepada Allah selama ini. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana kullahum salihan wa ta'atan wa umurahum tawilan warzuqhum wasi'an wa ukulahum zakiyya wa qulubahum nura wa ulumahum katsira wa jasadahum sihatan wa afiatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Setahu subuhakum, silakan sambil diluruskan dirapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر.